Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita benar-benar bersyukur kepada Allah bahwa syuting tentang ilmu tahajud ini masih terus diproduksi, dan alhamdulillah juga sudah mendekati 100 video di YouTube ini. Dan yang luar biasa, semua video yang kita produksi itu setiap hari ada yang menonton. Nah, ini yang luar biasa. Jadi di dalam video-video itu tidak ada video yang lama terus tidak ada penontonnya. Jadi 97 video itu ada penontonnya semua setiap hari. Yang luar biasa itu. Yang kedua, jangkauan penonton kita itu ternyata tidak hanya di Indonesia saja atau di Pulau Jawa saja, ternyata juga mencakup seluruh dunia ya. Banyak saudara-saudara kita yang dari Malaysia, dari Brunei Darussalam, dari Filipina, dari Arab Saudi, bahkan dari Amerika ada yang menonton juga. Luar biasa ini. Jadi kemajuan zaman yang semakin canggih ini memungkinkan berdakwah tentang ilmu sholat tahajud tersebut ya, tidak hanya dinikmati oleh warga di sekitar ya, jangkauannya sudah luar biasa kalau menurut pendapat kami ya. Biasanya kan orang berdakwah itu hanya dari masjid ke masjid ya. Wah, sekarang ini dakwah bisa ke seluruh dunia dengan satu video yang sudah kita produksi. Baiklah, saudara-saudaraku semuanya, yang pertama-tama kita menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh penonton yang memperhatikannya. Jangan lupa subscribe dan ajak saudara-saudara kita yang lain untuk ikut mengikuti video-video tahajud kami melalui channel Motivator Tahajud. Salam tahajud. Nah, pada kesempatan hari ini kita mempunyai tema sholat tahajud syarat nomor 1 untuk masuk surga. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita ikuti materi yang sudah kita siapkan. Baiklah, saudara-saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada, pada pelajaran lanjutan tentang sholat tahajud ini kita akan membahas tentang mengapa sholat tahajud itu begitu sangat pentingnya di dalam kehidupan seseorang yang sudah menyatakan menjadikan Allah sebagai pemimpinnya, memimpin dalam hidup sehari-hari ini. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui bahwa sholat tahajud ini merupakan sholat yang disebut dengan jelas keberadaannya di dalam Al-Quran. Bahkan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memberikan informasi atau memberikan penjelasan lebih lanjut tentang sholat tahajud ini. Bahkan kita bisa menilai juga bahwa pelajaran tentang sholat tahajud ini menjadi pelajaran yang utama di dalam
agama Islam. Betapa sangat-sangat pentingnya sholat tahajud ini, sampai-sampai Nabi besar Muhammad SAW berpesan ya, jangan sampai meninggalkan sholat tahajud ini. Jangan sampai kamu tidak sholat tahajud di dunia ini. Nah, saudara-saudaraku semuanya, kita mereview sedikit ya, mengingat ulang kembali bagaimana sejarah sholat tahajud ini. Sholat tahajud ini diberikan perintahnya kepada Nabi besar Muhammad SAW pada hari kedua Nabi Muhammad menjadi utusan Allah. Pada hari pertama Nabi Muhammad tuh menerima wahyu di Gua Hira ya, semua sudah tahu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampaikanlah atas nama Tuhanmu. Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad itu disuruh berdakwah oleh Allah. Sampaikanlah ya kan kepada orang-orang itu atas nama Tuhanmu, bukan atas nama dirimu sendiri. Nah, itu artinya apa? Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tersebut, apa yang diterima dari Allah harus disampaikan ke semua manusia. Jadi dakwahnya itu tidak hanya untuk dirinya sendiri. Nah, pada hari kedua Nabi besar Muhammad SAW itu menjadi utusan Allah, kan tidur di rumah, sudah tidak pergi ke Gua Hira lagi. Pada malam harinya dibangunkan oleh malaikat Jibril. Ya ayyuhal muzammil, bangunlah kamu dan dirikanlah tahajud, sholat tahajud. Ya tentu saja Nabi Muhammad menjawab, saya belum bisa sholat tahajud. Nah, malaikat Jibril menjawab, saya akan mengajari kamu. Nah, sejak malam itu Nabi Muhammad sudah melaksanakan perintah Allah untuk mengerjakan sholat tahajud. Nah, kemudian hari berikutnya itu Nabi Muhammad menjelaskan kepada para sahabatnya, orang-orang yang sudah masuk Islam tuh, bahwa sholat tahajud itu harus kamu kerjakan juga gitu. Nah, ini menjadi catatan kita ya, bahwa Nabi Muhammad itu menerima perintah sholat tahajud itu bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk dirinya Nabi Muhammad sendiri, tapi untuk diri Nabi Muhammad dan para pengikutnya, atau para, kalau bahasa sekarang itu ya followernya ya, atau para sahabatnya ya. Jadi kalau ada yang berpendapat, wah kita tidak perlu mengerjakan sholat tahajud karena sholat tahajud itu hanya untuk Nabi Muhammad itu, wah jelas ini, mohon maaf, pendapat yang sangat keliru ya, sangat tidak benar. Karena apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad itu wajib dikerjakan oleh para pengikutnya atau para sahabatnya. Nah, pada zaman Nabi sendiri, para sahabat itu sangat-sangat tekun, sangat benar-benar gigih memperjuangkan sholat tahajud ini di setiap waktu malam hari. Tidak ada sahabat Nabi Muhammad yang tidak mengerjakan sholat tahajud di waktu malam hari. Nah, kemudian semua orang mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu benar-benar tidak pernah meninggalkan sholat tahajud ini. Karena sholat tahajud ini merupakan amal ibadah yang pertama kali diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi itu diberi perintah amal-amal ibadah yang lain-lainnya itu. Nah, itu artinya apa? Artinya kalau kita cermati, berarti sebelum kita mengerjakan amal-amal ibadah yang lainnya, kita itu
wajib mengerjakan sholat tahajud dulu. Nah, setelah berjalannya waktu, banyak perintah-perintah Allah kepada Nabi Muhammad, perintah-perintah beribadah yang lain, seperti sholat 5 waktu, seperti zakat, seperti puasa, seperti bersedekah dan sebagainya, itu tetap tidak menghilangkan bahwa sholat tahajud itu menjadi amalan yang pertama kali yang harus kita kerjakan sebelum kita mengerjakan amal-amal ibadah yang lain. Nah, dalam bahasa yang lebih mudah lagi, sholat tahajud itu menjadikan syarat nomor 1 masuk surga. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan betapa sangat pentingnya sholat tahajud itu. Bahkan ada hadis yang menyebutkan juga amal yang akan diperiksa pertama kali oleh Allah itu adalah amalan sholat. Nah, termasuk maksudnya itu sholat tahajud itu, karena sholat tahajud yang pertama kali. Nah, sehingga sangat disayangkan apabila masih banyak orang yang belum mengetahui hal ini dan belum mau mengerjakan sholat tahajud secara sungguh-sungguh di setiap waktu malam hari. Meskipun Nabi besar Muhammad SAW sudah wafat, tetapi warisan amal ibadah sholat tahajud ini tidak bisa kita tinggalkan atau kita abaikan. Nah, itu sebagai fondasi kita memahami bahwa sholat tahajud itu ternyata merupakan syarat nomor 1 untuk masuk ke dalam surga. Nah, kemudian akhir-akhir ini banyak orang mempermasalahkan sholat 5 waktu itu, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak disebut sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, maghrib, dan isya. Tetapi ya mohon maaf ya, kita keliru kalau menyatakan seperti itu, karena perintah sholat itu waktu-waktunya ada di dalam Al-Quran. Waktu subuh, waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya itu ada. Cuma memang tidak disebut nama sholatnya di situ. Nah, nama sholat itu adanya di hadis. Nah, kalau para pemirsa mau melihat ke hadisnya, di hadis-hadis itu banyak ditemukan penjelasan tentang bagaimana sholat subuh, bagaimana sholat duhur, bagaimana sholat asar, bagaimana sholat maghrib, dan bagaimana sholat isya. Jadi alhamdulillah selama ini orang-orang yang mempertanyakan atau mempertanyakan ayat-ayat Al-Quran tertentu itu bisa dijawab dengan baik oleh para ahli Al-Quran yang semakin banyak ahli-ahli Al-Quran itu. Nah, demikian sebagai penjelasan bahwa syarat nomor 1 untuk masuk surga itu adalah sholat tahajud itu. Kemudian yang perlu kita ketahui bersama adalah ada ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa para penghuni surga itu mempunyai kebiasaan mengerjakan sholat tahajud di waktu malam hari. Nah, pernyataan kita bahwa sholat tahajud itu menjadi syarat nomor 1
untuk masuk surga itu ada pendukungnya, ada penguatnya, yaitu ayat Al-Quran tadi. Silahkan dicari oleh rekan-rekan pemirsa, saudara-saudara semuanya. Jadi kepastian para pengamal sholat tahajud itu pasti masuk surga itu ada kepastian itu. Nah, ternyata perjuangan manusia itu selama di dunia ini ya, itu harus berjuang mendapatkan surga yang ada di dunia ini. Surga itu mulai banyak yang mengerti ya, bahwa surga itu bukan suatu tempat atau bukan suatu lokasi. Misalnya di Antartika, surganya di sana, bukan begitu. Nah, surga itu adalah kehidupan yang dipenuhi dengan berbagai kenikmatan hidup. Dimanapun kita berada, kalau kita hidup dalam keadaan nikmat, dalam keadaan bahagia, itu kita sudah di surga itu. Nah, kemudian kalau neraka sebaliknya, neraka adalah kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan, kehidupan yang penuh penderitaan, kehidupan yang tidak enak-enak gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada orang kemudian kena stroke terus kemudian lumpuh, nggak bisa bangun sama sekali, tergeletak di tempat tidur tanpa berdaya, tidak berdaya sama sekali. Nah, orang itu tuh sedang di neraka itu dalam bahasa agamanya, karena hidupnya betul-betul sengsara. Berbeda dengan orang-orang yang masih bisa pergi ke sana kemari ya kan, masih bisa menikmati banyak sekali kenikmatan hidup di dalam kehidupan di dunia ini. Nah, itulah orang yang ada di surga. Makanya di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menjelaskan penghuni surga dan penghuni neraka itu berkomunikasi. Nah, penghuni surga itu maksudnya orang-orang yang hidupnya enak-enak itu bertanya kepada orang-orang yang hidupnya sengsara-sengsara itu, "Loh, kenapa kamu kok hidupnya di dunia kok hidup di neraka? Kenapa kamu hidupnya kok sengsara itu waktu hidup di dunia ini?" Mereka menjawab, "Karena kami tidak pernah sholat." Nah, maksudnya itu sholat tahajud itu. Jadi orang-orang yang tidak mau sholat tahajud, orang-orang yang menolak sholat tahajud, orang-orang yang meninggalkan sholat tahajud, pasti pada akhirnya sebelum meninggal dunia itu akan memasuki neraka, yaitu neraka di dunia ini. Akan mengalami kehidupan yang sangat berat, akan mengalami kehidupan yang penuh penderitaan, akan mengalami kehidupan yang sangat menyedihkan, akan mengalami kehidupan yang sangat menyusahkan. Dan itulah hukuman dari Allah atau siksaan dari Allah yang begitu pedihnya kepada orang-orang yang meninggalkan sholat. Nah, terutama sholat tahajud tadi ya yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan silahkan dicari ayat yang menjelaskan orang-orang yang hidup di surga itu berkomunikasi dengan orang-orang yang hidup di neraka itu. Nah, jadi dari penjelasan ayat tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa kalau ada orang masih hidup di dunia ini kok hidupnya sengsara. Ada yang lumpuh sudah bertahun-tahun nggak meninggal ya, tergeletak di tempat tidur, apa-apa nggak bisa ya kan, ngurus dirinya sendiri aja tidak bisa. Nah, itu orang yang sedang di neraka itu.
Nah itu dapat dipastikan ya, sewaktu hidup sehat kemarin tuh tidak mengerjakan sholat tahajud. Nah, baiklah saudara-saudara semuanya, kita semakin jauh belajar tentang ilmu tahajud ini ya, kita semakin mengerti ya betapa kehidupan di dunia ini pun kita sudah memetik buah dari amal-amal ibadah kita itu. Jadi kita tidak boleh dalam beribadah itu ya, kita tidak boleh pilih-pilih. Wah, mentang-mentang saya orang kaya raya, saya mementingkan ibadah sedekah gitu kan. Wah, tiap bulan saya sedekah ratusan juta gitu. Atau saya tiap bulan umroh gitu ya kan. Atau saya setiap tahun naik haji, berapapun biayanya saya bayar gitu. Nah, tapi ibadah yang syarat masuk surga nomor 1 itu tidak dikerjakan, ya pasti kalau syarat nomor 1 tidak dikerjakan maka tidak akan bisa masuk surga. Dan itu sudah terbukti. Banyak orang yang mempunyai amal-amal luar biasa tetapi tidak mau mengerjakan sholat tahajud, akhirnya dimasukkan ke dalam kehidupan neraka, dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Nah itu, jadi betapa kita wajib mengetahui ilmu tahajud ini, bahwa karena sholat tahajud itu merupakan syarat nomor 1 untuk memasuki kehidupan yang enak-enak itu ya, memasuki kehidupan yang penuh dengan berbagai kenikmatan hidup itu, maka syarat nomor 1 itu harus kita kerjakan dulu. Jangan sampai kita meninggalkan sholat tahajud itu. Misalnya begini ya, syarat pertama orang mau menjadi presiden Indonesia misalnya, itu harus mempunyai KTP Indonesia. Nah baru syarat-syarat yang lain, punya ijazah SMA, punya ijazah sarjana, dan seterusnya ya. Nah tapi kalau syarat pertama tidak terpenuhi, maka syarat-syarat yang lain yang sudah terpenuhi itu menjadi tidak ada harganya. Itu sebagai logika ya, sebagai logika kita berpikir ya. Nah itu artinya apa? Syarat nomor 1 itu harus kita penuhi dulu. Lama-lama kita mengerti ya, kita paham, loh kenapa ya sholat tahajud itu diperintahkan pertama kali oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa bertahun-tahun pertama dalam berdakwah itu Nabi Muhammad itu sholat tahajud tiap malam, dan sampai akhir hayatnya beliau tidak pernah meninggalkan sholat tahajud itu. Nah saudara-saudaraku semuanya, betapa pentingnya sholat tahajud itu ya. Kita harus berjuang setiap malam, berjuang bangun malam, meninggalkan tempat tidur kita itu, dan kemudian bersegera mengerjakan sholat tahajud yang lama. Nah itulah syarat nomor 1 kita akan diberi surga oleh Allah. Nah di dalam Al-Quran juga disebutkan ya, bahwa orang-orang yang malam-malam sudah tahajud itu pasti akan dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang mulia. Nah orang mulia itu tidak mungkin dihidupkan Allah di neraka. Nah, kalau yang dihidupkan di neraka itu jelas mereka adalah orang-orang yang durhaka, orang-orang yang melawan perintah Allah, orang-orang yang tidak mau mengerjakan sholat tahajud. Nah saya pernah ketemu dengan seseorang ya, saya tanya, bagaimana Pak, malam-malam sudah tahajud belum? Jawabannya itu
secara tidak langsung ya, sholat tahajud itu sholat yang dianjurkan. Pak Ustadz katanya sholat tahajud sholat yang dianjurkan. Nah udah titik, nah saya sudah menangkap nih. Berarti si bapak tersebut itu tidak mau mengerjakan sholat tahajud karena menurut beliau sholat tahajud itu hukumnya hanya dianjurkan, sehingga tidak mengerjakan juga tidak apa-apa. Nah ini yang sekarang ini perlu kita pahami ya, kita renungkan dan kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari itu bahwa tidak benar kalau tidak mengerjakan sholat tahajud itu tidak apa-apa. Bahwa kalau kita tidak mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari itu tidak ada konsekuensinya. Bahwa kalau kita tidak mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari itu tidak ada hukuman dari Allah. Terus kemudian ada yang mengatakan lagi tidak mengerjakan sholat tahajud itu tidak apa-apa karena sholat tahajud itu hanya untuk Nabi Muhammad. Wah ini pendapat yang lebih keliru lagi ya kan. Bahkan ada orang yang mempunyai pendapat sangat keliru lagi. Nah beliau itu mengatakan bahwa sholat tahajud itu dalam Al-Quran ada ayatnya itu sudah dibatalkan itu. Nah ini juga pendapat yang salah ya. Jadi ayat Al-Quran itu tidak ada yang dibatalkan oleh ayat yang lain. Artinya ini, suatu ayat Al-Quran membatalkan ayat yang lain. Itu tidak pernah ada kalau di dalam Al-Quran terhadap ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu setiap ayatnya itu terus berlaku sampai kapanpun, sampai hari kiamat nanti. Nah ini yang perlu kita cermati juga ya. Oh ternyata betapa sangat pentingnya kita juga menguasai, memahami ilmu tentang Al-Quran itu, ya kan? Bagaimana kita memahami setiap ayat Al-Quran itu sehingga kita tidak salah memahami ayat-ayat Al-Quran itu. Nah ada ayat yang lebih penting lagi itu di dalam Al-Quran, bahwa Allah itu pasti akan memberikan pemahaman, kemampuan memahami ayat-ayat Al-Quran itu dengan baik dan benar kalau orangnya sudah tahajud malam-malam. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku ahli tafsir Al-Quran, nah pertanyaan kita pertama kali kepada beliau adalah apakah Bapak malam-malam mengerjakan sholat tahajud atau tidak? Kalau tidak berarti pemahaman tentang ayat Al-Qurannya itu memahami sendiri, memahami semaunya sendiri, sehingga tidak dipimpin oleh Allah, tidak diberi petunjuk oleh Allah. Makanya dalam dunia yang semakin global ini banyak orang-orang yang menyampaikan ajaran agama tetapi tidak sesuai dengan isinya Al-Quran. Nah itulah yang perlu kita catat betul-betul bahwa sholat tahajud ini menjadi syarat yang pertama. Baiklah saudara-saudaraku semuanya, kita masih disponsori oleh HKtindo ya, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Jadi HKtindo ini menjadi penyemangat kita untuk terus memproduksi video-video tentang sholat tahajud ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kita sampaikan lagi bahwa ilmu tentang sholat tahajud itu sangat banyak sekali. Ibaratnya kita menyelam ke dalam
lautan sholat tahajud itu semakin kita menyelam ke dalam lautan itu, semakin banyak informasi-informasi tahajud yang kita temukan, yang ternyata sangat-sangat berharga, yang bahkan informasi tersebut tidak pernah kita bayangkan. Oh, ada ya informasi tahajud tentang ini loh. Oh, ada informasi tahajud tentang ini, dan seterusnya. Nah, itulah pentingnya kita terus berjuang ya untuk memahami sholat tahajud ini. Kepada saudara-saudaraku yang sudah istiqomah mengerjakan tahajud ini, jangan sampai putus, kerjakan terus. Dan sebagai catatan, tidak ada orang yang sia-sia kalau malam-malam sudah bangun dan sudah mengerjakan sholat tahajud. Nah, saudara-saudara semuanya, kita lihat ini ada informasi tentang sholat tahajud yang sangat penting yang perlu kita ketahui. Jadikanlah kegigihan dalam kehidupan kamu dan sholat itu sebagai sebab datangnya pertolongan Allah. Jadilah orang-orang yang gigih dalam urusan kamu. Setelah kamu gigih berjuang, lalu mengerjakan sholat tahajud yang lama, maka apa saja yang kamu inginkan pasti akan diberikan oleh Allah pada waktunya, sebelum kamu meninggal dunia. Nah, itulah. Jadi di dalam Al-Quran itu disebutkan ya, bahwa dalam urusan apapun kita itu harus gigih ya. Berjuang dulu dalam urusan duniamu. Nah, tapi jangan lupa sholat itu juga kamu kerjakan. Jadi rumusnya itu 2, gigih dan tekun dalam tahajudnya itu. Nah, inilah informasi yang sangat penting untuk kita ketahui. Kita tidak boleh, maksudnya itu kita tidak boleh hanya sholat saja tapi tidak berjuang di siang hari. Nah, Allah tuh mengajarkan, berjuanglah kamu di siang hari dalam urusan dunia kamu. Jadi urusan dunia itu harus kita hadapi, harus kita urus, karena kita tidak mungkin meninggalkan urusan dunia itu. Nah, tetapi juga jangan lupa malam-malam kita tetap tahajud, tetap sholat tahajud, supaya datang pertolongan Allah kepada kita semuanya. Nah, kemudian ada informasi berikutnya, jangan sampai kejadian kita hidup di dunia ini dalam keadaan sengsara. Jangan sampai kejadian kita hidup di dunia ini dalam keadaan sakit-sakitan. Jangan sampai kejadian kita hidup di dunia ini disiksa oleh Allah. Nah, akhir ini saya melihat di video ya, di YouTube juga itu, banyak kejadian di luar negeri ya, tidak perlu saya sebutkan negaranya ya. Itu di sana banyak kakek-kakek, nenek-nenek itu sudah hidup sendirian di rumah, sudah ditinggal pergi oleh anak-anaknya. Nah, akhirnya mendatangkan orang-orang Indonesia untuk merawat orang-orang tua di sana itu. Ada video juga yang bagus sekali, seorang nenek-nenek yang udah sangat tua ya, itu makan aja disuapin sama perawatnya itu ya, disuapin sama perawatnya. Mandi dimandikan. Wah, itu jadi sebenarnya di masa tuanya itu
kalau menurut saya itu sengsara betul si nenek itu ya. Bahkan ada juga kakek-kakek yang umurnya berapa, 90 tahun itu juga tidak berdaya sama sekali. Artinya tinggal menunggu dijemput malaikat tapi tidak dijemput-jemput gitu. Nah akhirnya hidupnya sangat sengsara, sakit-sakitan. Nah yang perawat Indonesia itu saya melihat tuh luar biasa loh. Luar biasa itu pekerjaannya. Pekerjaannya itu mengasuh orang tua itu. Nah jangan sampai kita nanti mencapai umur yang sangat panjang tuh kita hidup dalam keadaan tidak berdaya, sakit-sakitan terus tidak bisa apa-apa lagi itu. Ya, jangan sampai. Makanya kita dari sekarang itu mempersiapkan masa tua kita. Kalau kita nanti bisa sampai umur 90 tahun 100 tahun misalnya, nah kita tetap gagah perkasa, tetap sehat. Nah itu harus kita persiapkan dari sekarang. Jangan sampai pengalaman yang nyata itu di luar negeri ya, di berbagai negara itu orang tua di sana itu hidupnya sudah dalam keadaan berat hidupnya, tubuhnya sudah tidak berdaya, sudah tidak bisa apa-apa lagi. Akhirnya harus dirawat oleh perawat dari Indonesia. Nah itu pelajaran yang sangat mahal bagi kita semua yang sekarang ini masih sehat, masih. Saya pernah ketemu seorang kakek-kakek umurnya 150 tahun, tapi masih gagah perkasa, masih bisa beraktivitas sendiri kesana kemari dan tidak dalam keadaan linglung. Nah itulah suatu bukti nyata ya bahwa sholat tahajud itu amalan nomor 1 ya, supaya kita hidup di dunia ini selalu dalam keadaan selamat. Baiklah kita lanjutkan. Nah ini ada informasi lagi nih. Sholat tahajud itu sholat kemuliaan. Artinya siapa saja yang ingin hidup mulia di dunia ini wajib mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari. Siapa saja yang tidak mengerjakan sholat tahajud itu pasti akhirnya dijadikan orang yang hina di dunia ini. Jadi ternyata orang itu tidak akan dimatikan oleh Allah sebelum dosa-dosanya atau kesalahan-kesalahannya kepada Allah itu, terutama kepada Allah ya, itu belum dibayar atau belum dihukum gitu kan. Jadi kalau kita kepada Allah itu kalau tidak mengerjakan perintahnya, risikonya sangat berat, karena Allah tidak akan membiarkan orang tersebut hidup semuanya sendiri di dunia, pasti akan dihukum ya. Nah orang yang kedua yang dihukum oleh Allah itu adalah orang-orang yang mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Jelas urusan pekerjaan A, B, C itu dilarang oleh Allah, malah dikerjakan ya. Tentu saja Allah akan menghukum orang tersebut. Jadi kehidupan di dunia ini selalu memetik amal perbuatan yang sudah kita kerjakan atau amal perbuatan yang kita lalaikan. Nah, jadi tidak boleh kita melalaikan apa-apa yang menjadi perintah Allah. Baiklah saudara-saudaraku semuanya, saya sangat yakin saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada bisa memahami materi pelajaran tentang sholat tahajud pada hari ini. Baiklah kita
seperti biasa kita bacakan surat Al-Fatihah dan sholawat wa barik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku semuanya, jadi kita sebagai orang yang sudah berserah diri kepada Allah itu tentu akan mengikuti perintah-perintah Allah dan pasti meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Karena Allah itulah yang membuat ketentuan. Jadi kita dihidupkan di dunia ini bukan bebas berbuat apa saja, tetapi kita harus tahu apa-apa saja yang menjadi perintah Allah, dan kita harus tahu apa-apa yang dilarang oleh Allah. Jangan coba-coba larangan Allah itu kita kerjakan. Jangan coba-coba perintah Allah itu malah tidak kita kerjakan. Nah, di YouTube akhir-akhir ini ada orang yang menciptakan agama baru. Katanya itu Tuhannya itu tidak pernah memberikan perintah apa saja, apapun kepada manusia. Dan Tuhannya itu juga tidak pernah melarang manusia mau berbuat apa saja. Jadi Tuhan itu memberikan kebebasan 1000%, bahkan 1000 triliun katanya, untuk manusia-manusia yang masih hidup di dunia ini. Nah, kalau menurut pendapat saya, justru kita tidak mengerti, kita berbeda pendapat ya, tentang Tuhan itu. Jadi kalau Tuhan itu pasti membuat aturan-aturan bagaimana kehidupan di dunia itu harus dikerjakan. Sebagaimana suatu perusahaan, tidak mungkin kalau kita sebagai karyawan terus kita bekerja semaunya kita sendiri. Pasti pemilik perusahaan itu membuat aturan-aturan, membuat perintah-perintah, membuat larangan-larangan, sehingga perusahaannya akan sukses, karyawannya juga sukses semuanya. Baiklah, kita tutup dengan semangat terus tahajud. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tahajud. Salam tahajud. Salam tahajud. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.